Selamat siang, Bu. Apa Ibu ada waktu? Selamat siang Nita. Iya, Ibu ada waktu nih. Ada apa ya? Ada yang bisa Ibu bantu? Begini, Bu, saya merasa kurang nyaman gitu dengan salah satu pelajaran. Hmm, Merasa kurang nyamannya bagaimana? Dan kalau boleh tahu, itu di pelajaran apa ya Nita? Begini, Bu, tapi Ibu jangan bilang-bilang nanti ya sama Pak gurunya, saya malu nanti. Oke, siap. Begini, Bu, saya merasa diperlakukan kurang adil di pelajaran matematika, Bu. Oh, begitu. Oke, sebentar dulu. Nah, di sini kan Nita akan cerita nih. Sebelum kita, Ibu mau tahu apa sih yang mau Nita, apa yang Nita harapkan dalam diskusi nanti ini. Saya maunya sih nanti saya bisa menyampaikan ke Pak gurunya biar saya diperlakukan adil gitu, Bu. Oh, oke. Jadi Nita sudah tahu ya nanti tujuannya biar kita bisa diperlakukan adil sama guru tersebut. Nah, lanjut nih ceritanya. Bagaimana sih kenapa Nita bisa merasa tidak diperlakukan secara adil sama gurunya? Kan saya ulangan nih kemarin, Bu. Terus pas selesai ulangan tuh saya merasa jawaban saya tuh udah bagus, Bu, udah sesuai gitu. Tapi setelah ulangannya dibagikan, ternyata jawabannya tidak sesuai, hasilnya tuh tidak sesuai harapan saya, Bu. Saya merasa, saya merasa ini ya, Bu ya, bapaknya ada kesalahan mengoreksi atau gimana ya, Bu ya? Apakah Nita sudah sempat bertanya sama bapaknya tentang hal tersebut? Belum sih, Bu. Apa sih yang membuat Nita ragu untuk bertanya sama bapaknya? Sebenarnya gini, Bu, bapaknya tuh kan ngadain les tuh, Bu, ngadain les Hmm, privat. Terus semua teman di kelas ikut les, tapi saya nggak bisa ikut, Bu, karena biaya, Bu. Apa ada hubungannya antara tidak bisa les itu dengan nilai yang Nita dapatkan? Iya, Bu, yang teman-teman ikut les tuh, Bu, nilainya rata-rata bagus. Terus Hmm, gurunya tuh, bapaknya tuh gitu, Bu, sering dah nyinggung-nyinggung gitu. Ini loh murid saya yang les di sana, yang les di tempat saya, nilainya bagus-bagus semua. Sedangkan saya kan nggak ikut les, Bu. Apakah itu yang menyebabkan nilai saya tidak bagus? Saya merasa seperti itu, Bu. Itu yang menyebabkan saya berpikir kalau bapaknya tuh nggak adil gitu loh, Bu. Yang ikut les nilainya semua bagus. Saya enggak, tapi pekerjaan saya rasanya sama kayak teman-teman yang ikut les tuh, Bu. oh, begitu. Baik, Ibu paham sekarang. Jadi Nita merasa tidak adil karena mungkin teman-teman yang lain itu ikut les privat sama bapaknya. Terus kebetulan juga di kelas bapaknya menyinggung masalah les tersebut sehingga Nita merasa tidak nyaman dan merasa koreksinya yang dilakukan oleh bapaknya kemungkinan bisa saja kurang berkenan di Nita gitu ya. Iya bener tuh, Bu. Nggak nyaman pokoknya saya, Bu. Asal dia nyinggung-nyinggung les itu, udah dah saya merasa gimana, grogi, kiku gitu loh, Bu. Oh, oke, sip. Nah, sekarang setelah Nita menceritakan masalahnya Nita tadi, kira-kira apa sih yang bisa Nita lakukan? Mungkin saya akan memberanikan diri bertemu Pak gurunya, Bu, untuk menanyakan apakah nilai yang saya peroleh ini sudah benar apa tidak, atau apakah bapaknya salah koreksi apa tidak. Bagaimana caranya Nita berbicara sama bapaknya atau menyuruh bapaknya untuk mengoreksi misalnya dengan bahasa yang bagaimana? Bisa Nita praktekkan mungkin sekarang sama Ibu?
Mungkin caranya nanti iya Bu, saya akan meminjam hasil ulangan teman saya tuh Bu, si Didit Bu. Kerjaannya tuh hampir mirip sama saya Bu, tapi nilainya bagus Bu. Saya jelek Bu. Terus nanti akan saya bawa nilai tersebut, saya minta bapaknya membandingkan. Mungkin saya akan bicara seperti ini. Pak, untuk hasil ulangan saya, apakah berkenan mengoreksi ulang, Pak? Soalnya saya mencocokkan dengan pekerjaan teman saya yang mendapat nilai 100, hasilnya sesuai, Pak. Mungkin seperti itu ya, Bu ya? Wah, kalimat yang kita ajukan seperti tadi itu menurut Ibu sudah cocok dan sopan gitu, sehingga bapaknya pasti akan melakukan koreksi ulang. Nah, bagaimana perihal tentang perasaan Nita ketika bapaknya menyinggung masalah les tersebut? Apa yang akan Nita lakukan? Mungkin saya akan memberanikan diri bertanya, Bu. Biar perasaan saya yang ikut privat tuh biar lebih tenang gitu, mungkin saya akan memberanikan diri bertanya, apakah karena saya tidak ikut les sehingga nilai saya menjadi buruk? Mungkin saya akan memberanikan diri, Bu. Oke, itu juga sebuah keberanian dari Nita yang patut diapresiasi nih. Nah, setelah Nita tahu tanggapan dari bapaknya itu, apa yang akan Nita lakukan selanjutnya? Pertama, saya lihat dulu respon bapaknya. Kalau misalnya respon bapaknya baik, sesuai dengan harapan saya, mungkin kalau respon bapaknya mau paham gitu dengan keadaan saya akan berusaha. Kalau memang karena nilai saya koreksinya sudah benar, artinya memang saya mendapat nilai memang benar-benar buruk gitu, mungkin saya akan berusaha belajar lebih giat lagi. Saya akan mungkin saya akan bertanya kepada teman saya yang ikut les itu, Bu, si Didit pinter loh, Bu. Nanti mungkin saya akan bertanya sama dia lagi, Bu. Wah, itu rencana Nita bagus sekali. Jadi kamu sudah memiliki pemikiran-pemikiran untuk melakukan tindakan selanjutnya yang akan Nita kerjakan untuk mengatasi masalah itu. Wah, Ibu salut nih, Nita sudah menemukan solusi. Nah, sekarang apa sih yang akan Nita lakukan seterusnya supaya Nita itu bisa berkomitmen dalam pelajaran bapaknya tersebut sehingga tidak disinggung lagi misalnya tentang lesnya. Oh iya Bu, mungkin kalau saat mendapat pelajaran bapaknya, saya akan lebih aktif lagi Bu. Aktif bertanya sama bapaknya, terus aktif menjawab juga pertanyaan-pertanyaan bapaknya, dan saya akan berusaha lebih giat lagi agar bapaknya itu percaya dan yakin dengan kemampuan saya Bu. Wah, itu bagus sekali Nita. Jadi kamu bisa memberikan penilaian yang baik di depan bapaknya, memberikan kinerja yang bagus sehingga bapaknya akan melakukan penilaian dengan objektif ya. Wah, ini sungguh tindakan yang baik. Nah, kira-kira siapa sih yang bisa kamu libatkan mungkin yang membantu kamu untuk menjalankan aksinya kamu tersebut? Siapa ya Bu? Mungkin si Trisna Bu, teman sebangku saya tuh Bu. Dia mungkin nanti saya minta bantuan untuk ngingetin, Tata kamu harus aktif dalam pelajaran bapaknya biar nilaimu bagus. Mungkin begitu Bu. Wah, bagus. Jadi Trisna bisa jadi pengingat kamu ya, teman sebangkunya. Itu ide yang bagus banget nih. Oke. Sekarang bagaimana? Apakah Nita sudah menemukan solusinya masalahnya Nita? Nah iya Bu, saya sudah merasa lega sih Bu dengan curhat sama Ibu. Saya menjadi mendapat keberanian gitu, Bu, untuk menanyakan tentang perlakuan bapaknya ini. Wah, syukurlah kalau begitu. Ibu harap nanti rencana kamu lancar ya, dan semoga kamu bisa melakukannya dengan baik. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Oke, bagus sekali ya. Kita beri tepuk tangan. Ini mulai tadi sepi nih.
kita beri apa 5-10 ya, high 10 ya, seperti ini ya. Oke, baik. Untuk Bu Agus Trisna juga sebelumnya, untuk Pak Edi. Oke, sekarang saatnya untuk memberikan komentar. Tim yang bertugas sebagai komentator adalah tadi Ibu Agus Trisna dan Pak Edi. Disilahkan, siapa dulu? Oh ya. Silakan Bu Agus Trisna. Makasih Bu waktunya. Nah, di sini tadi saya mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Bu Sanji dan Bu Nita sudah sangat bagus, sudah mengalir, tidak terlalu kaku, di mana teknik Tirta juga sudah Tiang lihat sudah ada di dalam percakapan tersebut, karena yang pertama tujuan itu coach sudah memberikan pertanyaan. Nah, di sini nanti coachnya juga memberikan masalah yang dia hadapi, yaitu tidak mendapat nilai yang tidak adil gara-gara tidak ikut les. Yang kedua, identifikasi. Di sini juga coach sudah menyampaikan pertanyaan sehingga coach mendapatkan solusi dan peluang-peluang yang bisa dicari cara-caranya untuk menemui guru lesnya. Nah, rencananya juga di sini rencana aksi nanti coach menemui guru lesnya untuk membicarakan apakah benar sudah koreksinya atau bagaimana. Nah, tanggung jawab yang digali oleh coach di sini juga dapat memberikan inspirasi bagi coachnya bahwa nanti coach itu bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan meminta bantuan temannya untuk selalu mengingatkan. Yang Tiang lihat di sini topnya bahwa coach sudah bisa maksud yang coach di sini sudah memberikan respon-respon yang sangat-sangat positif, memberikan reward dari pertanyaan coach. Misalnya, wah hebat, wah keren, bagus sekali. Jadinya coach merasa tidak diacuhkan, merasa diberikan solusi, merasa lebih dekat, merasa didampingi dalam masalah yang dihadapi karena merasa ada tidak adil gitu. Itu saja sih. Terima kasih untuk tipsnya. Mungkin tak ada karena yang lihat ini sudah bagus. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Trisna. Selanjutnya Pak Edi. Baiklah, terima kasih Bu Ayu atas masukannya, atas waktunya. Baiklah, dari praktek coaching model Tirta yang dilakukan oleh Bu Sanji sebagai coach dan Bu Nita sebagai coach, menurut saya secara umum, secara garis besar sudah sangat baik sekali, di mana coach sudah bagaimana membuka diskusi tadi sehingga mampu merangsang coach, mampu dia coach menyampaikan tujuan dengan baik sekali daripada diskusi tersebut. Kemudian coach juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat provokatif yang merangsang coach, artinya sehingga coach tersebut mampu dia mengambil keputusan sendiri, membuat rencana tindak lanjut terkait dengan permasalahan tersebut. Dan coach juga sudah mampu merespon serta memberikan umpan lanjut. Nah, dari coach juga sudah mampu bertanya dan mengarahkan coach sehingga mampu membuat komitmen berbasis Tirta. Nah, terkait dengan tips, ini untuk kita semua juga, sekarang sudah mulai tahun ajaran baru di awal, terutama kelas 7 untuk SMP, kelas 1 untuk SD, kelas 10 untuk SMA, di mana mereka tentunya menghadapi situasi lingkungan belajar, suasana yang baru ya, apalagi dengan daring seperti ini. Tentunya banyak sekali kendala-kendala yang mereka hadapi. Mari kita proaktif menjemput bola ya, sebagai guru mempraktekkan coaching model Tirta ini. Dengan semakin banyak berlatih, kita akan terbiasa untuk menjadi coach yang baik. Terima kasih Bu Wahyu.
Ya, terima kasih Pak Edi sudah sudah disampaikan komentarnya ataupun hasil pengamatannya. Saya kembalikan ke Bu Sanji, bagaimana komentar dari kedua pengamat tersebut. Mohon maaf, waktunya 15 menit 7 detik sudah habis. Oh, sudah habis. Baik. Sampaikan saja lewat chat Bu Sanji tanggapannya. Kami tunggu. Kemudian untuk selanjutnya high ten dulu ya. Oke.